Pak Tauhid. Apa kabar Ibu? Sehat ya? Alhamdulillah. Bu Mira sehat Bu. Oke, kita start ya. Udah boleh start Mas Jeremy? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam komunikasi. Izinkan saya membuka diskusi kita siang ini dengan membacakan pantun terlebih dahulu. Pilah-pilih Pandora, sembari nikmati fettuccine. Terima kasih para peserta dan pembicara yang terus gelorakan G20. Sobat Kom Indonesia, para peserta, izinkan kami kembali mewarnai ruang digital teman-teman semua dengan diskusi yang memang kami akan sampaikan tentang aspek-aspek ekonomi pada 3 isu dari Digital Economy Working Group yang merupakan bagian dari kegiatan akbar Indonesia dan juga dunia, yaitu kegiatan G20. Untuk itu, supaya kita mendapatkan kompas dan arahan tentang apa yang akan kita diskusikan pada siang hari ini, izinkan saya mengundang seseorang untuk menyampaikan pembukaan dan amanatnya tentang apa sih yang mungkin akan menjadi aspirasi dan juga inspirasi kita semua dalam kaitannya untuk terus menggelorakan G20. Jalan-jalan ke Bulukumba, bawa pulang Rafflesia. Selamat datang Ibu Mira Thayyibah, Kartini Digital Indonesia. Kepada yang kami muliakan, Ibu Mira Thayyibah selaku Chair Digital Ekonomi dari DWG G20 2022, kami mohonkan untuk bisa menyampaikan pembukaannya. Terima kasih Mbak Devi, sayangnya saya belum siap pantun, tapi saya siap bawa Rafflesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, selamat siang. Yang saya hormati Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bapak Tauhid Ahmad, bagian dari Dewan Pakar Institute for Social Economic Digital Indonesia (ISED), Ibu Rosdiana Sijabat, dan tentunya adik saya Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia IDEA, Bapak Bima Laga. Juga yang saya hormati rekan-rekan media, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita dapat bertemu kembali dalam diskusi ke-6 Sofa Talk Digital Economy Working Group G20. Jika Bapak, Ibu, dan teman-teman mengikuti pembahasan dari Sofa Talk yang pertama, tentunya telah mendengar pembahasan di mana kami memperkenalkan apa itu Digital Economy Working Group atau yang sering kita singkat dengan DEWG, serta 3 isu prioritas yang menjadi pokok pembahasan dalam DEWG. Pada Sofa Talk kedua hingga keempat, kita telah menggali lebih dalam 3 isu prioritas yang diampu oleh DEWG, yaitu konektivitas digital dan pemulihan pasca pandemi COVID-19, kemudian ada literasi dan kecakapan digital, serta isu yang ketiga, arus data lintas negara, atau nama lengkapnya adalah Data Free Flow with Trust and Cross-Border Data Flow. Lalu pada Sofa Talk yang terakhir, yang kelima, kami merekapitulasi isu digital pada presidensi G20 Indonesia dan menjelaskan timeline mengenai kegiatan persidangan DEWG. Setelah Sofa Talk yang kelima, Mbak Devi dan Bapak Ibu, dapat kami laporkan bahwa kami telah menyelenggarakan 2 kali sidang DEWG. Sidang pertama di bulan Maret, yaitu di Lombok, dan sidang kedua baru bulan lalu, bulan Mei di Yogyakarta. Saat ini kami sedang mempersiapkan sidang ketiga yang akan diselenggarakan bulan depan, bulan Juli, di Labuan Bajo. Secara singkat dapat kami sampaikan bahwa sejauh ini sidang berjalan baik dan kondusif. Pembahasan 3 isu prioritas juga berjalan lancar karena pada dasarnya negara anggota mendukung esensi ketiga isu prioritas yang Indonesia usulkan. Kami juga ingin menegaskan bahwa pembahasan yang berjalan di ruang sidang bukanlah sekedar konsep, tetapi hal nyata, hal yang real,
membawa manfaat bagi kita semua, terutama dalam aspek ekonomi. Oleh karena itu, pada Sofa Talk hari ini, topik yang diangkat akan sedikit berbeda. Fokus pembahasannya bukan lagi mengenal lebih dalam isu prioritas yang diampu oleh DEWG, tapi secara khusus bertujuan untuk mendiskusikan bagaimana pembahasan ketiga isu prioritas DEWG dapat mendukung pertumbuhan perekonomian, khususnya perkembangan ekonomi digital Indonesia, dan manfaatnya bagi dunia usaha dan masyarakat. Untuk itu, kami telah mengundang para pakar ekonomi dari Indef dan ISET, serta praktisi dari IDEA untuk berdiskusi bersama tentang topik yang menarik ini. Kiranya diskusi pada hari ini dapat memberikan insight kepada kita semua, serta dapat menekankan kembali pentingnya ketiga isu yang diampu oleh DEWG dalam perkembangan ekonomi digital Indonesia dan mendorong transformasi digital yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mira Thoibah. Ini sebuah pengantar yang pasti akan menghangatkan dan membuat kita semua akan semakin nyaman duduk secara digital di Sofa Talk kita, yang merupakan serial yang kita harapkan juga bisa menjadi tempat bagi kita semua untuk saling menguatkan isu-isu yang mudah-mudahan dengan kepemimpinan Indonesia sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Mira, kita tidak hanya berdiskusi, tapi kita memastikan diskusi tersebut memberikan dampak nyata secara kuat bagi masyarakat, khususnya dalam konteks digital. Kementerian Kominfo dalam hal ini walaupun diskusi berjalan seru, tapi praktek-praktek upaya penguatan digital juga terus dikerjakan oleh tim Ibu Mira 27 jam sehari ya Bu, kalau nggak salah ya, 8 hari seminggu gitu ya, dalam upaya memastikan kehidupan mendadak digital kita itu bisa membawa berkah bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih sekali Ibu Mira. Izinkan kami melanjutkan berdiskusi dengan para ahli dan pakar kita siang ini. Terima kasih. Para sobat, teman-teman semua termasuk peserta dan media, izinkan saya langsung yang memang akan membantu kita untuk mendapatkan pengayaan tentang bagaimana ekonomi digital ini yang tentu saja diskusi terkait dengan kebijakan dan praktek-prakteknya terus dibawa di forum besar dunia G20 ini kemudian memberikan peluang besar bagi upaya ekonomi pasca pandemi. Nah, saya akan memanggil salah satu tokoh kita yang sudah hadir siang ini. Terpukau aksi Real Madrid, menonton di atas Ferrari. Salam bangga untuk Pak Tauhid, sang ekonom andalan negeri. Kita siang ini sudah kedatangan Bapak Taufik Ahmad. Beliau adalah salah seorang ekonom kita yang memang sekarang menjadi pimpinan di salah satu institusi ternama yang selalu memberikan masukan, memberikan kajian bagi pemerintah dan masyarakat, yaitu Indef. Apa kabar Pak Taufik? Baik Ibu, apa kabar juga semuanya Bu Devi? Selamat Alhamdulillah. Yang lain. Semoga sehat terus ya Pak? Ya, Alhamdulillah sehat. Nah, ini menarik Pak Tauhid. Kita kan tahu bahwa dalam konteks DWG ini ada 3 isu besar. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Mira terkait konektivitas, terkait kecakapan, dan juga terkait arus data lintas negara. Nah, konteks yang ingin kami mohon arahan dari Pak Tauhid adalah kita tahu kondisi mendadak digital ini ternyata bagi negeri ini gitu ya, ini membawa berkah. Karena misalnya menurut catatan gitu, bagaimana teman-teman perusahaan mikro dan beberapa perusahaan sektor manufacturing misalnya itu akhirnya mengadopsi penggunaan platform digital sejak Oktober 2020 tercatat angkanya sampai 59%. Belum lagi kemudian gairah penggunaan fintech yang kuat sekali oleh teman-teman yang sekarang hijrah ke ruang digital, itu juga meningkatkan perekonomian digital kita. Ditambah lagi hal-hal terkait sosial, misalnya bagaimana Indonesia bisa memimpin
sebagai negara paling dermawan sedunia yang ditandai kedermawanan lewat platform digital. Nah, untuk itu kalau boleh dibantu ini Pak Tauhid, kira-kira menurut Pak Tauhid selain dampak-dampak positif tadi, kira-kira peluang ekonomi pasca pandemik yang didrive oleh digital seperti apa yang berpotensi untuk kemudian meningkatkan kemajuan-kemajuan lain selain tadi apa yang sudah saya sebutkan, walaupun itu baru contoh-contoh kecil, lebih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Silakan Pak Tauhid. Ya, terima kasih Bu Devi, yang saya hormati juga Bu Mira Thayyibah, Pak Rosdiana, Mas Bima Laga, dan teman-teman hadirin ya, partisipan yang ada di ruang diskusi. Seperti tadi disampaikan Bu Mira dan Bu Devi, saya kira betul ya bahwa aspek digital ini merupakan satu hal yang sangat penting dan keniscayaan di tengah situasi saat ini dan sudah berlangsung lebih dari 2 dekade di era kita begitu. Dan memang saya kira satu hal yang pasti bahwa generasi milenium bahkan generasi Z ini sudah tidak lepas dari dunia digital. Nah, dalam perspektif ekonomi tentu kita melihat bahwa apa sih yang membuat digital ekonomi menjadi satu fondasi yang besar begitu. Nah, yang pertama kalau kita lihat dari ekonomi tentu kita akan melihat bagaimana konsumsi rumah tangga menjadi faktor dominan. Kenapa ekonomi digital tumbuh? Ekonomi kita yang berbasis rumah tangga sekitar 50 sampai 56-58% sangat mendorong kebutuhan ekonomi digital lebih tinggi begitu. Apalagi kalau kita lihat pertumbuhan kelas menengah di kita itu lebih dari 10% dan apalagi generasi-generasi baru ini tumbuh dalam masa itu dan dengan tingkat konsumsi yang tinggi ini akan meningkatkan ya nilai ekonomi kita dan kalau kita lihat tentu saja kalau dari sektor telekomunikasi dan informasi sangat bersambung dengan perubahan dari konsumsi penduduk. Yang kedua, saya kira memang betul ketika katakanlah dari sisi sektor tadi, keterbukaan informasi, teknologi digital ini membuka peluang terutama bagi UMKM yang semakin luas dan semakin terbuka dan ini tentu saja membuka peluang kesempatan apakah untuk menambah akses pasar, akses keuangan, akses teknologi, maupun akses dari sisi kelembagaan dari pelaku usaha sehingga menguatkan dan memberikan peluang yang lebih besar begitu. Dan yang ketiga saya kira memang dari sisi perekonomian kalau kita lihat memang tadi intensitas penggunaan fintech ya itu luar biasa besar kalau kita lihat frekuensinya baik kartu elektronik, kemudian e-wallet, mobile banking dan sebagainya ini sangat tercermin dari beragam data-data yang tumbuh begitu. Salah satu contoh misalnya ya digital banking dulu di tahun 2017 hanya 17 ribu triliun, sekarang 49,7 ribu triliun. Jadi luar biasa besar. Hal yang sama juga penggunaan KRIS nih sebagai standar nasional ya QR pembayaran. Sekarang sudah hampir lebih dari 60 juta transaksi dengan nilai lebih dari 4,5 triliun. Jadi sampai bulan Desember 2021 itu menunjukkan bahwa peran daripada ekonomi digital sangat penting dalam mendorong perekonomian kita semakin maju begitu. Misalnya saja tadi dari sisi UMKM yang seperti tadi saya jelaskan, itu merchant yang terdaftar aja kita sudah hampir lebih dari 14,7 dan dalam waktu 1 bulan November 2021 tumbuh jauh lebih tinggi di atas 15% begitu, sebelumnya 12,23 juta. Ini menunjukkan bahwa memang ini bukan lagi hanya disukai tapi satu need ke depan yang tidak bisa kita elakkan begitu, dan ini mendorong ya katakanlah beberapa sektor ke depan yang akan tumbuh lebih tinggi. Kalau kita lihat growth di ekonomi rata-rata pada masa pandemi itu di atas 9%, tapi pada masa recovery memang sedikit menurun tapi tetap pada level tinggi dibandingkan sektor-sektor lainnya ya, itu sekitar 7%, jauh lebih tinggi dibandingkan
rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional ya. Ke depan saya kira misalnya saja untuk isu connectivity and post-COVID-19 di masa setelah pandemi ini, ada indikasi-indikasi yang besar bagi industri kita ya. Pertama adalah saya melihat penetrasi pasar ini jauh lebih dalam ke wilayah-wilayah yang selama ini tidak terjangkau begitu ya. Dulu mungkin di kabupaten tertentu di Papua, Maluku sulit, sekarang ini sudah semakin dalam dan semakin jauh. Yang kedua adalah yang akan berkembang adalah sistem supply chain atau logistik kita akan jauh lebih besar dengan munculnya misalnya beragam perusahaan logistik global dan nasional ini tumbuh, akan bersaing luar biasa besar, agar seiring tadi kalau barangnya akan sampai ke konsumen itu perlu ada supply chain logistik yang berlomba-lomba dan akan jauh persaingan dengan harga yang kompetitif. Kemudian juga ada kecenderungan kalau kita lihat dari sisi ekonomi, ada industri-industri itu yang akan top domain menjadi dominan di era ekonomi digital, misalnya industri fashion, elektronik, kesehatan itu akan berada pada top katakanlah industri yang akan selalu sustain begitu. Jadi dan itu akan muncul inovasi bukan hanya di kita tapi negara lain, meskipun konsekuensinya bahwa impor juga akan tinggi. Yang lain misalnya yang menarik bahwa ekonomi terutama infrastruktur itu akan jauh lebih dalam dan juga berkembang, terutama infrastruktur layanan digital ya. Dulu kita mengenal 2G, 3G, sekarang sudah 5G, dan negara luar sekarang berkompetisi menghasilkan device-device, alat-alat yang semakin mudah dan semakin nyata dan akan jauh lebih cepat dan kapasitas bandwidth yang semakin besar. Saya kira kita tidak bisa lepas dari situasi tersebut dan ekonomi kita kalau lihat tadi trennya itu akan semakin tinggi, semakin besar ya, dan tadi beberapa perkembangan uang elektronik dan sebagainya menunjukkan bahwa kita akan semakin bertumbuh pada ekonomi digital pada masa yang akan datang gitu. Saya kira sebagai pengantar itu dulu, Mbak. Baik, wah ini optimisme yang kuat yang tadi disampaikan oleh Pak Tauhid gitu, yang membuat kita justru percaya diri bahwa pada akhirnya kehidupan mendadak digital ini memang perlu kita syukuri gitu ya, karena tadi kelihatannya kita ini berpuasa melakukan aktivitas ekonomi, ternyata di metaverse yang lain yaitu dunia digital gejolaknya, gairahnya luar biasa. Tadi soal penetrasi pasar yang semakin luas, tadi munculnya industri yang mungkin sekarang kayaknya perlu nih, butuh sekolah-sekolah baru tentang supply chain industry gitu ya. Ini menarik nih, input yang penting. Lalu kemudian ada tadi saya catat juga nih, ada top domain industry yang ternyata fashion, lalu kesehatan. Wah, ini penting nih bagi semua yang mendengar, adik-adik mungkin juga ada yang sedang sekolah, kayaknya perlu mulai melebarkan les-les digitalnya terkait tadi isu-isu yang disampaikan oleh Pak Tauhid. Pak Tauhid, jangan kemana-mana dulu, izinkan saya mengundang pembicara lainnya agar kita melengkapi lah diskusi dan pemantik yang tadi sudah Pak Tauhid sampaikan. Nah, izinkan saya untuk mengundang narasumber kita yang berikutnya. Rebutan bersauna, kerja pun jadi batal. Salam kenal Ibu Diana, pakarnya pakar digital. Nah, kita sudah kedatangan seorang sosok perempuan muda kita yang walaupun muda tapi kecerdasannya sepertinya melampaui usianya, karena beliau ini sebentar lagi sepertinya calon profesor, ahli ekonomi juga dan ahli digital. Nah, ini penting beliau ada bersama-sama dengan kita, karena kalau tadi Pak Tauhid menyenggol gitu ya soal isu tentang konektivitas. Nah, dari beliau ini kita mungkin ingin mencoba mendengar pandangan beliau tentang bagaimana konteks masyarakat digital kita kaitannya dengan digital skill dan juga digital literacy gitu ya. Karena kan konon kabarnya gitu ya, menurut prediksi McKinsey gitu misalnya, yang menyebut di 2030 pertumbuhan ekonomi Indonesia akan membuat negeri ini menempati peringkat 7 dunia. Nah, dalam hal ini kita kan kadang-kadang mendengar gitu di media, justru kelihatannya tanda kutip banyak bencana-bencana sosial gitu kan akibat digital. Tapi walaupun saya tahu sebenarnya yang positif jauh lebih banyak. Nah,
Untuk itu kira-kira mungkin Ibu Diana bisa memberikan insight strategi apa yang sebenarnya bisa dilakukan bukan hanya Indonesia dalam konteks G20 sebagai negara-negara besar yang memimpin peradaban digital ini untuk bisa memastikan bahwa manusia-manusia yang mendadak digital ini kemudian memiliki kesiapan lah untuk merengkuh banyaknya berkah-berkah digital ini. Kepada Ibu Diana, kami mohon persilahkan memberikan arahan dan nasihat untuk kami. Baik, terima kasih Ibu Devi, Bapak Ibu semua peserta. Jadi seperti yang sudah dibahas Pak Tauhid gitu ya, Ibu Devi juga. Jadi memang salah satu isu prioritas yang diangkat itu adalah digital literasi, keterampilan digital. Mengapa kita menjadikan ini sesuatu yang krusial? Karena sebenarnya kita ketahui potensi ekonomi digital kita itu sangat besar. Nah, kemampuan kita mengambil manfaat optimal dari potensi itu adalah tergantung dari bagaimana talenta digital kita. Nah, ini akan sangat tergantung dari keterampilan digital dari masyarakat kita, literasi digital gitu ya. Sebelum kita melihat ke sana gitu ya, menambahkan apa yang dikatakan Pak Tauhid tadi, memang potensi ekonomi digital kita ini bisa kita katakan sangat baik gitu ya. Untuk kondisi saat ini kan ekonomi digital itu kira-kira kontribusinya ke perekonomian kita itu sekitar 4%. Tetapi seperti tadi Ibu Devi sudah mengatakan, kita itu semua mendadak digital, bahasa sehari-harinya. Tetapi kalau kita konteksnya bahasa ekonomi adalah indikator-indikator ekonomi yang bisa kita periksa itu menunjukkan bahwa ada lompatan ekonomi digital kita, ya. Itu karena masa pandemi. Jadi dalam hal ini pandemi bagi kita semua tidak baik ya. Tetapi pandemi COVID-19 menjadi akselerator dari kenaikan lompatan dari berbagai indikator-indikator ekonomi digital. Misalkan ya. Kontributor utama ekonomi digital kita itu adalah transaksi e-commerce. Kontributor kedua antara lain adalah transaksi layanan transportasi online dan layanan makanan antar gitu ya. Kemudian transaksi media digital. Semua ini bisa kita kategorikan sebagai on-demand services. Mengapa ini yang menjadi driver? Seperti kata Pak Tauhid tadi, bahwa PDB kita di atas 50% itu datangnya dari konsumsi rumah tangga. Nah, ketika pandemi kita semua beralih digital dalam melakukan berbagai interaksi kita, maka sektor-sektor yang berbasis pada on-demand services itu yang muncul sebagai penopang perekonomian kita dan itu tercatat sebagai penyumbang utama 1, 2, dan 3 transaksi ekonomi digital kita. Nah, hal-hal lain adalah mengapa kita sekarang mesti melihat bahwa isu prioritas mengenai digital literasi dan keterampilan digital kita ini menjadi penting, ya kita tidak mau sebagai konsumen dari perkembangan ekonomi digital domestik saja maupun ekonomi kawasan bahkan global seperti itu. Nah, kita harus melihat bahwa kemampuan kita untuk mampu memanfaatkan optimalisasi dari ekonomi digital itu harus diikuti dengan keterampilan atau talenta digital yang siap. Sekarang kita lihat bagaimana dengan talenta digital kita saat ini gitu ya. Kalau kita lihat snapshot gitu ya tentang tingkat literasi digital, keterampilan digital masyarakat kita memang tidak terlalu buruk, tapi juga tidak terlalu baik. Kira-kira skor kita itu di poin 3,49 gitu ya, dari peringkat 0 sampai 5. Artinya apa? Sebenarnya masyarakat kita secara digital itu sudah masyarakat digital yang kategorinya tidak terlalu buruk gitu ya. Itu kondisi indeks literasi digital kita di tahun 2021. Tetapi ada isu lain gitu ya. Kalau kita berbicara penguatan ekonomi digital berbasis konsumsi rumah tangga, artinya di sini talenta digital itu penting kita persiapkan. Tadi saya mengatakan bahwa secara indeks literasi digital kita dalam snapshot mungkin yang agak tidak terlalu time series-nya tinggi, tapi ini bisa menunjukkan kondisi kira-kira overview, helikopter view-nya seperti itu gitu ya. Tetapi ada report lain yang bisa kita menjadi was-was gitu. Indeks daya saing digital kita secara global itu tidak terlalu baik gitu ya. Ada sebuah studi survei yang kita dapatkan bahwa pada tahun 2021 lalu gitu
daya saing kita secara global itu di peringkat 53 dari 64 negara yang dinilai daya saing globalnya. Ini artinya apa? Di satu sisi, literasi digital domestik dari penduduk kita itu tidak terlalu buruk, tidak juga baik, tetapi kalau kita berbicara pada level yang lebih besar, yaitu pada level global, kita itu berada pada kira-kira posisi 10 yang bawah gitu ya. Nah, ini kan menjadi challenge ya, menjadi tantangan bagi kita semua. Di tengah potensi ekonomi digital kita yang begitu besar, nilai transaksi ekonomi digital Asia Tenggara itu terbesar datang dari Indonesia. 40%-nya itu ada di Indonesia gitu ya. Kemudian Indonesia itu menjadi salah satu lokasi yang atraktif untuk melakukan investasi sektor digital. Ini semua adalah harapan gitu ya, di samping potensi-potensi lainnya. Tetapi ada yang perlu menjadi isu yang semua kita harus sama-sama menjadikan ini prioritas, yaitu literasi digital dari masyarakat kita. Secara global kita itu, kalau daya saing global digital kita pada peringkat yang seperti itu, ya saya kira ini menjadi challenge kita semua, meskipun ya daya saing global kita itu di 2021 sebenarnya sedikit membaik kalau kita bandingkan 3 tahun sebelumnya lah, setidaknya dari peringkat sekitar 60-an ke 56 lalu ke 53 seperti itu ya, ada perbaikan. Tetapi dalam konteks perekonomian yang sebenarnya kita punya peranan besar pada perekonomian global, ini menjadi tantangan bagi kita. Nah, apa yang menjadi relevansinya bagi kita? Saya kira adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah pada ranah strategis itu perlu benar-benar menyentuh fokus dari apa sebenarnya isu pada talenta digital kita. Nah, ini yang perlu sama-sama kita menjadi perhatian, Mbak Devi. Saya kira itu sebagai pembuka. Wah, ini menegangkan ya, tapi sekaligus saya nanti akan menagih. Kira-kira nih, kalau tadi kan Ibu Diana mengatakan kita sih oke lah gitu ya, 3,49 itu oke gitu ya dalam konteks literasi digital. Tapi kalau udah main di panggung global, ternyata misalnya memang belum terlalu menjanjikan. Walaupun, nah ini yang menarik kan, transaksinya gede banget di Indonesia. Nah, pertanyaannya siapa kemudian yang memanfaatkan? Nah, terus kalau kita pengen jadi sultan di negeri sendiri, bahkan di kawasan, talenta apa yang sebenarnya harus kita persiapkan? Nah, tapi tahan dulu Ibu Diana. Nanti izin saya akan kembali lagi ke Ibu. Saya mau langsung pindah gas lagi ke pembicara dan narasumber kita yang berikutnya. Pagi-pagi olahraga, hancurkan glukosa. Salam jumpa Kak Bima Laga, anak muda panutan bangsa. Nah, kita kali ini kedatangan Mas Bima Laga selaku chairman dari Indonesia E-commerce Association IDEA, yang memang salah satu pemuda digital karena pindah-pindahnya di universe-nya startup lah ya, dari mulai Bukalapak, lalu kemudian Gojek, lalu sekarang di Bineka. Nah, kali ini kita mau denger nih pandangan milenial, tapi dalam konteks beliau sebagai seorang chairman yang punya banyak program kaitannya dengan peningkatan skill. Sebenarnya kita tahu bahwa IDEA baru-baru ini berkolaborasi juga dengan World Skill Academy di Malaysia misalnya. Lalu ada banyak hal yang dikembangkan oleh teman-teman IDEA. Nah, Mas Bima, kan tadi udah mulai nyerempet-nyerempet nih soal talenta, yang artinya kita bicara soal pasar kerja, soal para pekerjanya. Nah, dalam konteks tenaga kerja, Mas Bima mewakili industri juga lah, ini penting gitu ya, kita ingin mendapatkan insight sebenarnya bagaimana IDEA melihat kepemimpinan G20 kita itu bisa berdampak pada pasar kerja yang memang mungkin didrive oleh pasar e-commerce tadi, kalau menyitir pendapat para narasumber lainnya, yang memang akan terus bergejolak. Tapi kan kita tahu akhir-akhir ini ada sebuah berita yang juga bikin deg-degan gitu ya, katanya teman-teman di industri digital sedang mengalami gempa-gempa kecil. Nah, ini apakah sifatnya sementara atau justru nanti ini karena ada forum besar G20 ini akan menjadi salah satu ruang tanda kutip pengobatan lah pada industri digital yang mungkin sekarang lagi ada
memar-memar kecil gitu ya, industri startup dan sebagainya. Nah ini mohon kami diberikan informasi-informasi terkini, Kak Bima Laga, silakan. Ya, makasih Mbak Devi atas pertanyaannya dan juga membuka ruang untuk diskusi. Yang pertama memang seperti yang kita ketahui, ruang ekonomi digital khususnya e-commerce dalam beberapa tahun terakhir ini bertumbuh ya. Jadi diperkirakan Indonesia pada tahun 2021 kemarin pertumbuhan e-commerce menurut data Google dan Temasek itu sebesar 53 miliar US dollar atau hampir setara estimasi sebesar 700 triliun. Dan menurut data dari Bank Indonesia, sektor e-commerce sendiri angkanya itu sebesar 401 triliun. Dan ini juga angka-angka ini memang ditunjang dari produk-produk, bukan hanya all product, tapi pertumbuhan dari produk lokal. IDEA sendiri dalam 3 tahun terakhir kita mempunyai program yang mungkin Mbak Devi dan pemirsa juga yang di sini mengikuti itu 12.12 atau Hari Belanja Online Nasional, di mana dalam 4 tahun terakhir ya kita tuh yang hari pertama itu khusus lokal produk. Jadi dari 2018 kita manage 2019, 2020 dan 2021 tingkat pertumbuhannya itu 56% year on year. Jadi memang tingkat pertumbuhan dari ekonomi digital khususnya e-commerce itu bertumbuh setiap tahun. Mungkin melihat tadi dari diskusinya yang merupakan talent, nah ini menarik sekali. Talent itu memang masih menjadi salah satu faktor isu ya atau di dalam pertumbuhan dari e-commerce. Nah, makanya waktu kita mempunyai roadmap e-commerce, salah satu dari 7 poin tingkat kemajuan dari industri e-commerce adalah SDM atau sumber daya manusia. Nah, makanya sebelum pandemi IDEA kita mempunyai program namanya IDEA Works, Mbak. Jadi IDEA kerja gitu ya, Works ya. Nah, kita itu membuat sebuah lapangan pekerjaan, bukan membuat, tapi kita menceritakan lapangan pekerjaan apa saja sih yang ada di dunia e-commerce. Dan sasaran kita kemana, Mbak? Sasaran kita ke anak-anak yang baru lulus SMA dan SMK. Jadi kita menjelaskan nih kepada mereka, kalau kalian bekerja di industri e-commerce, ini loh bidang-bidangnya. Dan yang mendekati itu, kalian tuh sebenarnya bisa masuk kuliah jurusan mana yang untuk menunjang pekerjaan kalian nantinya. Gitu. Jadi kita memberikan gambaran nih ke tenaga kerja kita, muda-muda kita, adik-adik kita, supaya mereka mendapatkan, oh kalau saya nanti kerja di e-commerce, saya mesti harus punya skill ini, saya harus punya skill ini. Yang dimana itu berevolusi terus Mbak setiap tahunnya. Dan ini kita juga akan lanjutkan IDEA Works dan mudah-mudahan tahun ini keadaan sudah mulai membaik gitu ya secara kondisi pandemi kita, mudah-mudahan kita akan memberlakukan lagi. Dan memang industri digital secara bisnis kita merasa G20 ini adalah kesempatan kita menunjukkan kepada dunia bahwa ekosistem ekonomi digital Indonesia itu sudah lebih maju mungkin dibandingkan 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu, tetapi tentunya kita juga masih mempunyai tantangan. Nah, dari itu tantangan kita seperti yang dibahas di Sofa Talk sebelumnya. Kita ada COVID pasca recovery gitu ya, ekonomi pasca COVID recovery, kita ada sustainability data dan data growth, data flow. Itu semua adalah perbincangan yang sudah hangat di dunia internasional. Dan G20 ini membuka kesempatan kita untuk memimpin perbincangan itu, menjadikan Indonesia sebuah negara yang memang digitalnya sudah lebih maju dan bisa mendrive. Kira-kira dari segi industri dunia untuk digital, apa saja yang kita bisa memberikan masukan tersebut. Mungkin untuk membuka diskusi dari saya, sekian Bu Devi, nanti selebihnya kita bisa berdiskusi. Terima kasih. Waduh, thank you banget nih Kak Bima nih. Tadi promo IDEA Works-nya tuh penting gitu ya, karena memang kita perlu nih membuka cakrawala anak-anak generasi yang baru. Walaupun 26 jam sehari mereka bersama gadgetnya, belum tentu mereka mendapatkan informasi-informasi penting yang justru akan membantu mereka memiliki peta jalan kehidupan yang bisa mensejahterakan mereka di ruang digital, yang dimulai dari sebenarnya apa aja sih kerjaan gitu ya. Karena kalau anak-anak sekarang nih gitu ya pengennya semua jadi CEO, tapi mah CEO apa gitu kan, nggak semuanya orang bisa jadi CEO gitu ya. Kalau semua orang jadi CEO, yang kerja di bawahnya siapa gitu ya. Jadi ini ide yang bagus sekali gitu ya, yang bukan cuma ide. Hebatnya IDEA adalah konkret
sudah dijalankan dan mudah-mudahan akan diteruskan. Tapi memang nanti kita akan kembali lagi Mas bicara tentang roadmap SDM yang apa yang mungkin bisa diperjuangkan lewat jalur DWG ini yang alhamdulillah kan kita yang memimpin, jadi kita punya kesempatan nih untuk memastikan bahwa hambatan mungkin atau tantangan itu bisa dilumaskan gitu ya, dilemaskan gitu lewat pertemuan-pertemuan negara-negara maju ini. Nah, saya mau balik lagi nih kepada Bapak Tauhid Ahmad. Nah, ini kan apa namanya tadi Bapak sudah sampaikan tentang banyak hal terkait dengan salah satunya juga ekonomi infrastruktur digital. Nah, sebenarnya bicara hal tersebut dalam konteks connectivity, yang disebut dengan infrastruktur itu sejauh mana sih Pak Tauhid yang memang harus dibangun oleh negara ini, dan artinya apakah hanya sekedar misalnya membangun jalan tol apa namanya langit gitu ya dengan apa tadi ada 5G ada apa segala macam gitu kan, atau sebenarnya ada hal lagi yang penting yang kalau bisa gitu ya kita bisa catch up dari awal sehingga kemudian manfaat ekonomi digitalnya akan bisa semakin luas. Monggo kami dibantu pencerahannya Pak Tauhid. Ya, terima kasih ya. Betul ya, kalau kita lihat infrastruktur digital tentu saja banyak ya. Kalau di langit kita harus punya satelit ya, kemudian juga di bawahnya kita harus punya sistem dan sebagainya, termasuk bagaimana ownership itu menjadi satu hal yang penting begitu, karena di dunia digital ownership dan juga data protection menjadi satu hal yang menjadi poin penting. Karena itu infrastruktur seberapa jauh kita bisa memproteksi itu semua dan itu harus kita lakukan. Nah, berkaitan dengan infrastruktur digital, selain fisiknya, sebenarnya harus yang ada kita kuatkan adalah bagaimana kita juga bisa memberikan satu regulasi investasi infrastruktur yang katakanlah bisa dilakukan oleh kita itu dengan secara masif, terutama pada wilayah-wilayah yang katakanlah selama ini masih kurang begitu ya. Karena kalau kita lihat kan karena kesenjangan infrastruktur digital di pedesaan dan perkotaan itu sangat tinggi, maka kita harus memberikan regulasi yang bisa mendukung pembangunan di wilayah yang gap-nya masih tinggi itu terjadi. Apakah misalnya dorongan tidak hanya bergantung dorongan investasi pemerintah ke sana, tapi juga swasta juga harus masuk ke sana begitu. Jadi saya kira itu yang pertama. Yang kedua tentu saja adalah fasilitasi dari sisi dukungan anggaran ya, baik untuk pembangunan infrastruktur maupun pendukungnya. Nah ini yang saya kira memang karena di digital itu sangat mahal sekali dan kita butuh waktu yang sangat panjang begitu. Dan kalau kita lihat dukungan infrastruktur digital ini masih prioritas yang kesekian nih. Dibandingkan yang utama ya kita ada jalan, kemudian ada irigasi dan sebagainya. Karena itu saya kira memang satu hal soal infrastruktur dari sisi anggaran ya investasi dan regulasi ini menjadi hal yang saya kira poin penting kita begitu. Nah yang juga sangat penting adalah memberikan ruang yang besar ya bagi para pelaku global bisa bermitra dengan pelaku-pelaku dalam negeri dalam penyediaan infrastruktur. Kalau kita lihat ya beberapa katakanlah jasa layanan yang ada, ini kan cenderung ada kompetitor yang cukup besar begitu ya. Dan nanti ke depan saya kira yang terjadi adalah akan saling bersaing menyediakan layanan infrastruktur katakanlah, tetapi memang akan ada korban nih karena kan saya kira BUMN dan sebagainya sudah punya, tetapi pasar di lapangan akan selalu berkembang cukup drastis. Nah saya kira pengaturan penyediaan pasar terutama untuk infrastruktur ya antar pelaku pasar untuk infrastruktur ini juga harus diatur, jangan sampai ada dominasi dan sebagainya sehingga pada akhirnya ada pricing policy yang dominan, kemungkinan ada oligopoli dan sebagainya. Ini yang saya kira juga harus diatur agar masyarakat mendapatkan layanan yang cukup baik dalam digital, namun juga katakanlah harganya juga cukup kompetitif begitu. Dan ini saya kira
tantangan kita ke depan lah membuat dari sisi bisnis juga baik ya, masyarakat juga mendapatkan yang baik, dan tadi ya kita menghilangkan gap-gap atau kesenjangan-kesenjangan baik antar wilayah, antar kelompok pendapatan maupun tadi antar sektor-sektor yang selama ini katakanlah tidak terjangkau oleh layanan digital ya. Misalnya ya di sektor pertanian, di pangan dan sebagainya. Itu sangat penting gitu. Karena apa? Problem inflasi di kita sangat tinggi karena problem asymmetric information soal harga pangan begitu ya. Nah itu karena apa ya? Karena di desa itu nggak ada infrastrukturnya begitu. Padahal itu penting untuk layanan masyarakat di wilayah sehingga kita nggak mendapatkan harga yang tinggi. Nah ini yang problem harus kita pecahkan dengan katakanlah pendekatan infrastruktur tadi. Saya kira demikian Mbak Devi. Waduh, nih thank you banget nih Pak Tauhid nih, cukup mind blowing buat saya yang nggak terlalu fasih soal ekonomi, karena tadi menarik itu bagaimana kesenjangan sektor yang tadi inflasi itu rupanya urusan rumor-rumor digital juga nih ya tentang harga pangan segala macam, ternyata konkret bisa mempengaruhi goncangan ekonomi akibat inflasi. Nah ini memang menjadi tantangan, tapi setahu saya memang pemerintahan yang sekarang di bawah kepemimpinan Kominfo misalnya memang menargetkan tahun ini khatam lah gitu, minimal untuk 4G lah, insya Allah dari Sabang sampai Merauke gitu ya, yang kemudian pelan-pelan dilanjutkan, yang artinya memang tanggung jawabnya memang bukan hanya di pemerintah tapi juga peran swasta itu juga sangat dibutuhkan, mengingat cakupan wilayah kita yang wow gitu ya. Jadi memang nggak mungkin lah kerja sendirian, harus gotong royong. Nah ini juga tadi sudah di highlight oleh Pak Tauhid. Tapi problemnya batasannya di mana ya kontribusi pihak luar. Nah ini yang mungkin saya akan beralih ke Ibu Diana dalam kaitannya tadi beberapa poin yang juga sudah disampaikan oleh Pak Tauhid ataupun Mas Bima. Kalau kita bicara tadi soal pembangunan infrastruktur misalnya yang kita kaitkan dengan skill dan juga data free flow. Nah sekarang kan problemnya bukan cuma data free flow tapi human resource free flow gitu ya. Fisiknya sih nggak kemana-mana tapi merekanya ada di mana-mana gitu kan. Nah ini apakah kita perlu membangun border? Kalaupun ia bordernya seperti apa gitu ya, dan apakah dimungkinkan dalam konteks proteksi misalnya, tapi bukan proteksi yang kemudian berujung pada chauvinis gitu ya, yang kemudian menutup diri dan sebagainya. Nah ini kira-kira apakah ini menjadi bagian yang perlu didiskusikan oleh DWG mumpung ketemu sama jawara-jawara dunia juga G20, atau apa yang misalnya Ibu Diana punya rekomendasi dalam hal ini? Baik. Menarik sekali, semakin menarik Ibu Devi. Jadi begini ya, dalam konteks berbicara tentang arus data secara bebas seperti itu ya, ini sebenarnya dalam perspektif ekonomi juga tidak terlepas dari prinsip arus sumber daya. Jadi pada dasarnya ketika sumber daya itu menganut ya free resources mobility, begitu juga dengan data gitu. Jadi konteksnya adalah dalam hal digitalisasi, dalam hal ekonomi digital adalah data itu bisa kita anggap sebagai sesuatu yang sangat penting ya. Data itu adalah bahan bakarnya ekonomi digital gitu ya. Nah, sekarang apakah kita akan menjauh atau secara diktator misalnya tadi kata Mbak Devi kita menutup border? Rasanya tidak mungkin karena free mobility of resources termasuk data itu terjadi gitu. Itu sudah prinsip sederhananya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Yang kita bisa lakukan seperti yang dibawa ke dalam DWG ini adalah membawa ini sebagai sebuah common understanding, dan kita perlu melakukan harmonisasi dari arus data dan lain-lain dalam kondisi kita melakukan transaksi digital, di mana negara-negara yang melakukan transaksi ekonomi digital ini ekosistem digitalnya berbeda levelnya gitu. Nah, ketika terjadi perbedaan, misalnya apalagi kalau perbedaannya sangat jurang, perbedaannya lebar, akan ada yang dirugikan, akan ada yang tidak dirugikan, atau akan ada yang mendapatkan manfaat lebih banyak, ada yang tidak gitu ya. Karena kita tidak bisa mengatur data itu berhenti atau tidak mungkin lah gitu. Itu sudah prinsip mekanisme kekuatan supply dan demand, termasuk supply dan demand untuk data gitu ya. Nah, yang perlu dilakukan adalah membawa ini sebagai common understanding supaya
arus data antar wilayah, antar border itu berjalan tanpa ada meminimalkan dampak-dampak yang merugikan antar ekosistem dari negara-negara yang terlibat. Nah, dalam konteks kita melihat ke dalam negeri, lalu apa yang perlu kita lakukan gitu ya? Kalau kita kaitkan misalkan dengan literasi digitalnya kita atau talenta digitalnya kita, salah satu yang kita khawatirkan kan sebenarnya ya, ini saya nggak tahu Pak Bima melihatnya, salah satu yang bisa kita khawatirkan juga adalah kita kekurangan talenta digital, bisa karena kita tidak siap atau karena diambil oleh resources lain di luar negara Indonesia. Lalu apa yang perlu kita dari sisi persiapan sumber daya manusia, arus data yang begitu bebas, kalau diikuti dengan arus sumber daya manusia, talenta digital juga yang begitu bebas, kalau ekosistem digital kita tidak menarik bagi pekerja-pekerja digital kita, ya kita akan ditinggalkan. Gitu. Pemerintah harus melihat ini sehingga perlu memfasilitasi talenta digital kita sambil mempersiapkan talenta digital kita, tapi jangan sampai pergi gitu. Dalam konteks persiapan talenta digital, misalkan kalau kita mau melihat misalkan pemerintah dalam ranah strategis sudah melakukan kebijakan, tapi yang menyentuh masyarakat itu apa misalnya dari sisi persiapan talenta digital. Kalau kita mengkelompokkan gitu ya dari sisi lapangan pekerjaan dalam konteks digital ekonomi, maka talenta digital itu kira-kira bisa kita kelompokkan menjadi 3. Mereka yang bekerja pada lapangan kerja saat ini yang akan disepir karena tidak sesuai dengan konteks digitalisasi. Atau mereka yang masuk kategori kedua, mereka yang bisa bekerja sama dengan perangkat mesin, bahasa sederhananya. Atau yang ketiga, memang kita mempersiapkan human resources kita yang bisa menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru sesuai dengan ekosistem digital yang terbentuk. Nah, kita, pemerintah harus turun sampai kepada bagaimana talenta digital talenta sumber daya manusia kita yang tadinya mungkin tidak punya kemampuan untuk masuk ke dalam ekosistem digital sehingga mereka akan disepir, itu bisa masuk kepada ranah yang kedua setidaknya, berkolaborasi dengan mesin. Kalau tidak, di berbagai sektor pasti kita tahu lah praktisi Pak Bima misalkan, ada banyak otomasi di mana-mana gitu. Jadi sehingga mesin yang tidak bisa berkolaborasi, ada sektor-sektor yang akan hilang pekerjaannya, ini akan menjadi beban bagi perekonomian. Atau yang berikutnya, bagaimana kita bisa menciptakan tenaga kerja yang siap untuk masuk ke dalam sebuah sektor yang baru. Semua ini seperti apa sih sebenarnya gitu ya? Kalau kita lihat misalkan ada ketimpangan digital skills di masyarakat kita lah. Lalu negara mana yang kira-kira digital skills-nya agak bisa menjadi benchmark kita? Salah satunya adalah Singapura. Singapura itu dalam konteks digital skills index dia itu paling bagus, nomor 1 ya. Lalu kalau kita lihat kira-kira apa yang dilakukan oleh pemerintah negara ini? Ada 3 hal. Penguatan kebijakan yang pro persiapan talenta digital yang diikuti partisipasi publik yang baik. Artinya ada 2 gitu ya. Kalau kita lihat lagi secara spesifik kebijakan pemerintah misalkan di sana, ternyata persiapan talenta digital yang baik itu harus terintegrasi kepada pembelajaran luar kelas dan dalam kelas gitu ya. Jadi ada sistem ekonomi, ada sistem kurikulum pembelajaran yang sangat terintegrasi dengan ekosistem digital, dimulai dari pendidikan yang paling dasar, mulai K-12 sampai perguruan tinggi seperti itu ya. Lalu isu lain adalah anggaran gitu ya. Mau tidak mau negara-negara yang punya digital skills yang bagus di bawah Singapura, negara Uni Emirat Arab, Qatar, Finlandia dan lain-lain, salah satu indikator kesiapan talenta digital mereka terletak kepada investasi pada sumber daya manusia. Nah, ini bisa diterjemahkan lah dalam, saya kira pemerintah sudah menerjemahkan dari beberapa program, misalkan meluncurkan program literasi digital nasional, siberkreasi dan lain-lain. Tetapi ini harus lebih turun kepada semua sektor atau level tingkat pendidikan kita, kemudian tidak terpisah link and match setelah selesai dari pendidikan formal, lalu bagaimana bisa mereka-mereka yang saat ini sudah pada usia bukan bersekolah, tetapi juga bisa upgrade digital skills-nya mereka, sehingga mereka tidak masuk pada kategori yang disepir atau terkena otomasi. Jadi saya kira ada konteks kebijakan dan juga
partisipasi dari publik sendiri gitu, Ibu Devi. Terima kasih, Bu. Wah, ini menarik, Ibu Diana, bahkan ternyata contoh nyata itu ada nggak jauh-jauh nih, ternyata ada di Singapura gitu ya, yang apa namanya, ya kita nggak bisa bilang karena negaranya mungkin tidak sebesar kita, tapi beberapa model yang sudah mereka lakukan tentu saja sangat mungkin untuk kita ATM-kan gitu ya, amati, tiru, dan modifikasi gitu. Nah ini satu tawaran yang menarik dari Ibu Diana dalam hal ini. Thank you so much Ibu Diana, nanti saya akan balik lagi ke Ibu. Nah saya mau langsung nodong lagi nih, apa namanya, Kak Bima. Kak Bima, apa namanya, kalau boleh kita tadi menyambung apa namanya yang disampaikan oleh Ibu Diana terkait dengan persoalan talenta digital, agar kemudian aspek-aspek apa namanya free resource mobility tadi itu ya mau win-win solution yang sempurna pasti sulit gitu ya, tapi pasti ada aja yang lebih diuntungkan. Nah itu satu hal yang alamiah lah gitu. Nah tapi bagaimana sih sebenarnya perspektif Kak Bima nih sebagai idea tapi juga sebagai pelaku di industri digital, potensi ekonomi digital Indonesia pasca pandemi, atau di tengah-tengah kondisi ekonomi global yang memang juga sedang menungkik ke bawah gitu ya, yang kaitannya juga dengan fenomena bubble burst startup. Silakan Kak Bima. Izin masih di mute Kak Bima, punten, mohon maaf. Sorry, mungkin saya fokus menjawabnya mengenai yang pertumbuhan ekonomi digital khususnya di era pandemi ini. Dan memang bisa dilihat kalau berdasarkan data yang masih kita pegang di industri e-commerce menurut data Bank Indonesia, pertumbuhan di Q1 2022 itu masih mengalami pertumbuhan, Mbak Devi. Dan kita masih masih optimis akan pertumbuhan itu. Namun memang kita tidak bisa pungkiri perubahan bisnis model juga harus disesuaikan gitu ya bagi para startup yang memang untuk melihat kondisi-kondisi yang sekarang berlaku. Contohnya mungkin kalau dia sekarang fokusnya dia udah fight nih, ternyata situasinya dia segmennya tidak bisa mengambil kuenya, dia mengubah bisnisnya pivot menjadi B2B gitu ya. Menurut saya itu nggak ada yang salah gitu, karena kalau kita mengalami mengutip salah satu dari metode marketing adalah red ocean strategi gitu ya, jadi blue ocean strategi, jadi dia nggak mau berdarah-darah di perang itu gitu ya, tetapi dia memang dia melihat market kue yang lain gitu untuk menimbulkan market yang baru. Nah ini sebenarnya yang bisa dilakukan gitu oleh para startup ini, bahwa dia melihat potensi sesuatu hal yang baru gitu. Dan ini juga bisa kita sepakati bersama bahwa ekonomi digital ini menjadi suatu sumbangsih atau pertumbuhan bahkan bagi perekonomian di Indonesia ke depannya. Mungkin sekarang kontribusi kita at least 5% dari PDB di Indonesia. Bagaimana nanti berbicara 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, yang semuanya sudah mengarah ke digital gitu. Dan saya masih optimis di tahun ini, walaupun memang ada kondisi dunia yang uncertainty, baik itu kondisi pandemi, kondisi juga perang gitu ya, tetapi melihat potensi dari ekonomi digital yang bisa men-solving dari sebuah masalah, saya masih optimis bahwa ini tingkat pertumbuhannya masih bisa terjadi dengan perubahan bisnis model yang disesuaikan dengan segmentasi pasar masing-masing startup itu sendiri. Begitu mungkin Mbak Devi yang bisa saya jawab. Wah, thank you banget Kak Bima. Jadi menarik tadi bahwa sebenarnya bukan masalah burst bubble dan sebagainya, tapi adalah bagaimana kemudian adaptasi dari bisnis itu untuk misalnya tadi menarik juga bisnis model, kalau yang tadi institusi ke B2B dan lain sebagainya. Jadi kita tidak melihat apa yang terjadi sekarang ini sebagai sebuah langkah mundur atau sebagai sebuah gangguan ekonomi, tapi ini adalah bagian dari adaptasi menuju model-model bisnis baru yang bisa jadi juga menjadi referensi bagi industri-industri yang tadi disebut oleh Pak Tauhid misalnya, yang memang bahkan belum sama sekali melenggang gitu ya di kancah digital. Nah, untuk itu karena kita sudah hampir di penghujung acara, saya akan muter lagi memohon closing statement dari para penyaji, yang akan saya mulai dari Pak Tauhid Ahmad. Silakan Pak. Ya,
Makasih Bu Devi ya. Saya kira di tengah situasi pemulihan ekonomi, apalagi situasi sekarang ya krisis katakanlah Ukraina dan Rusia itu akan membuat ekonomi kita sekarang agak terganggu, terutama baik karena inflasi, kemudian perlambatan dan sebagainya. Dan saya lihat sebenarnya potensi dari ekonomi digital masih survive, bertahan ya, meskipun ada gangguan ya, terutama di sektor fintech, saya kira itu masih akan ada problem yang harus serius dihadapi. Namun demikian saya ingin sedikit memberikan ulasan, terutama bahwa katakanlah soal ini nih, soal regulating cross border data flow yang tadi mungkin belum didalami. Saya melihat memang posisi Indonesia saat ini yang pembatasan data dalam jumlah yang saya kira lebih rendah dibandingkan negara lain, itu berimplikasi memang arus data sangat terbatas begitu. Negara lain sebenarnya sudah mulai terbuka, namun memang ada kebijakan-kebijakan bagaimana localized data ini bisa dikelola dengan baik, ada kewajiban dan sebagainya, dan arus keluar transfer ini harus di-manage, jangan sampai memang membawa risiko keamanan nasional. Saya kira kita punya peluang di situ mengambil kesempatan buat ekonomi, tapi kehati-hatian terutama soal risiko terhadap keamanan dan proteksi data juga harus dipertimbangkan. Dan ke depan ini peluang yang harus dimanfaatkan, bukan kita hanya menguasai pasar di dalam negeri, tapi juga harus mulai kita outward looking, melihat pasar luar dengan digital ekonomi yang borderless ya, kita bisa merujuk pasar China, pasar Malaysia, dan sebagainya. Dan itu saya kira challenging ke depan yang harus kita pikirkan di masa mendatang. Saya kira itu demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tauhid. Jadi memang menarik bahwa sekarang udah nggak tren lah hanya menjadi sultan di negeri sendiri, tapi kata siapa kita tidak bisa menjadi sultan di negeri orang lain gitu ya, karena memang kesempatan lewat teknologi digital memungkinkan siapapun bisa berekspansi. Thank you banget pengingatnya Pak Tauhid. Ibu Diana, silakan, kami tunggu closing statement dari Ibu. Oke, terima kasih Bu Devi. Ada dua hal yang saya kira saya ingin highlight gitu ya untuk menutup. Yang pertama adalah saya melihat bahwa potensi pasar domestik itu besar. Nah, untuk kita bisa goncangan eksternal sudah pasti akan berdampak kepada perekonomian kita. Tetapi kita ada potensi internal sebenarnya. Oleh karena itu, konektivitas digital apabila kita bisa kombinasikan dengan baik dengan konektivitas infrastruktur secara fisik, ini akan mengangkat sektor e-commerce kita. Karena kondisi geografis kita yang dari pulau ke pulau 34 provinsi tersebar ini, tetapi transaksi e-commerce yang begitu bagus, kalau konektivitas digital kita bagus, memanfaatkan kondisi infrastruktur digital yang saya kira, infrastruktur fisik yang saya kira pemerintah sudah persiapkan gitu ya, akan membawa e-commerce kita mampu menikmati tiga hal. Yang pertama adalah aliran data e-commerce yang lebih efisien. Ini akan juga didukung oleh aliran arus barang dan jasa dengan sistem logistik yang digital. Dan kemudian yang ketiga yang sangat akan penting perannya adalah aliran digitalisasi di dalam sektor keuangan. Sehingga aliran cash flow yang paling penting di dalam transaksi digital ini, transaksi e-commerce ini akan menjadi backbone bagaimana kita sudah tahu e-commerce kita ini adalah kontributor utama paling penting terhadap ekonomi digital, ini menjadi tuan di dalam ekonomi digital domestik. Yang kedua ingin saya highlight Ibu Devi adalah kalau kita melihat landscape ya, karena saya diminta untuk mengadresi ini, landscape masyarakat digital ekonomi Indonesia itu sebenarnya di tengah-tengah bahwa dari pengguna internet di Indonesia itu kita mendapatkan angka bahwa 30% itu masih pada tingkat basic literasi digital, jadi yang paling dasar gitu ya, masih hanya mengenal gitu, belum sampai kepada mengkritisi atau apalagi menggunakan dengan baik. Tetapi berdasarkan indikator-indikator masyarakat digital yang dikelompokkan menjadi 4, followers, leaders, prospect, challengers, kita itu termasuk yang bagus. Masyarakat digital kita itu masuk pada kelompok paling bagus, yaitu menjadi leaders.
kita sejajar dalam hal landscape ya, ini landscape ya Ibu Devi ya, landscape masyarakat digital, yaitu kita sejajar dengan Malaysia dan Singapura. Oleh karena itu untuk menutup saya mengatakan di tengah-tengah digital divide yang kita hadapi, di tengah-tengah kombinasi optimalisasi konektivitas digital dengan konektivitas infrastruktur fisik digital, sebenarnya talenta digital kita ini kalau menjadi fokus pemerintah dan benar-benar sampai ke akar grassroots yang tepat untuk mempersiapkan talenta digital kita akan mengambil manfaat dari sisi itu. Terima kasih Ibu Devi. Baik, terima kasih sekali Bu Diana. Saya izin langsung ke Mas Bima. Silakan Mas sebagai closing statement. Mungkin tadi kita banyak berdiskusi mengenai talent digital dan bagaimana juga ekonomi growth ya, khususnya di dunia ekosistem digital. Pada dasarnya memang talent digital ini bisa tercipta dari sumber daya yang memang baru belajar atau yang sudah gitu. Industri ekonomi digital Indonesia kan kurang lebih sudah hampir 12 tahun umurnya. Dan talent digital itu bisa membentuk dari ekosistem yang memang sudah ada. Jadi saya juga sangat berantusias sekali kalau mungkin yang generasi-generasi awal di ekosistem digital itu sudah memiliki pengalaman yang akhirnya dia membuat perusahaan baru dan menumbuhkan ekonomi digital yang baru. Jadi kita melihatnya semakin bertumbuh dan semakin sustain dari ekonomi digital di Indonesia itu menciptakan talent-talent digital yang baru, khususnya bisa mendompang dari pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Itu mungkin Mbak Devi closing statement dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih para pembicara yang terhormat yang kami banggakan, teman-teman peserta maupun media. Semoga apa yang tadi disampaikan ini bisa terus memantik keinginan kita untuk terus berdiskusi, lalu kemudian mengolahnya menjadi praktik-praktik yang ujungnya bisa membantu peningkatan digital well-being masyarakat kita. Saya tidak mungkin menyimpulkan semua masukan hebat dari para narasumber. Kalau tadi saya membuka dengan pantun, izinkan saya menutup dengan pantun. Bukan martabak sembarang asin, diolah tanpa bahan kimia. Mohon maaf lahir dan batin, salam sehat dan bahagia. Sampai jumpa kembali di edisi Soval Talk berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mira, izin live. Terima kasih Terima Ibu kasih Mira, Pak Bu Tauhid, Mira, Pak Bima, Bu Ibu Devi. Mira. Transformasi digital kini hadir di mana-mana, mulai dari WFH, PJJ, atau belanja online, deket banget sama hari-hari kita kan? Digital Economy Working Group, atau Kelompok Kerja Ekonomi Digital, yang disingkat sebagai DEWG, jadi salah satu rangkaian kegiatan pada Forum G20 yang membahas isu-isu transformasi digital yang bersifat global loh. Nah, sebagai tuan rumah DEWG di tahun 2022 ini, Indonesia akan mengangkat 3 isu penting. Yang pertama, konektivitas digital dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Isu ini akan membahas berbagai kebijakan tentang digitalisasi sebagai sarana pemulihan ekonomi, sehingga masyarakat bisa kembali bekerja, bersosialisasi, dan beraktivitas dengan lebih produktif pasca pandemi COVID-19. Yang kedua, kecakapan digital dan literasi digital. Miris nggak sih pas dengar ada keluarga atau teman kita kemakan hoax? Transformasi digital kini hadir di mana-mana, mulai dari WFH, PJJ, atau belanja online, deket banget sama hari-hari kita kan? Digital Economy Working Group, atau Kelompok Kerja Ekonomi Digital, yang disingkat sebagai DEWG, jadi salah satu rangkaian kegiatan pada Forum G20
yang membahas isu-isu transformasi digital yang bersifat global loh. Nah, sebagai tuan rumah DEWG di tahun 2022 ini, Indonesia akan mengangkat 3 isu penting. Yang pertama, konektivitas digital dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Isu ini akan membahas berbagai kebijakan tentang digitalisasi sebagai sarana pemulihan ekonomi, sehingga masyarakat bisa kembali bekerja, bersosialisasi, dan beraktivitas dengan lebih produktif pasca pandemi COVID-19. Yang kedua, kecakapan digital dan literasi digital. Miris nggak sih pas dengar ada keluarga atau teman kita kemakan hoax, atau ketipu iklan palsu di sosmed, atau terjebak pinjol ilegal? Padahal, internet kan bisa dipakai buat ngembangin kerjaan-kerjaan keren zaman sekarang, kayak big data analytics, artificial intelligence, dan kawan-kawannya. Nah, pas banget. Di isu kedua DEWG akan membahas kebijakan dan program yang bisa meningkatkan kecakapan dan literasi digital masyarakat. Yang ketiga, arus data lintas negara. Wah, isu apa nih? Susah banget kedengarannya ya. Sebenarnya nggak serumit itu kok. Intinya, isu ini akan membahas bagaimana data atau informasi antar negara bisa saling mengalir dan dipertukarkan. Itu semua demi data-data pribadimu dan data lainnya bisa lebih aman dan tertata dengan baik di level global. Itulah ketiga isu prioritas yang dibahas di persidangan DEWG. Seluruh rangkaian persidangan DEWG akan dipimpin oleh Chair Dina Taiba selaku Sekjen Kemenkominfo dan Co-Chair Dedi Permadi selaku juru bicara dan staf khusus Menteri Kominfo. Bagaimana teman-teman? Seru banget kan pembahasannya? Yuk, terus ikuti perkembangan DEWG G20 tahun 2022 ini. Inilah waktunya Indonesia memimpin, mewujudkan transformasi digital yang inklusif, berkelanjutan, dan memberdayakan. Recover together, recover stronger. Dari Indonesia, dunia pulih bersama.